Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Satria Ganjar Nur Alam. Saya dari instansi Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Saya bertugas di SMP Negeri 2 Bayumbong, Garut. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas tentang wawasan kebangsaan dan bela negara melalui mind map. Yang akan dibahas yaitu Trigatra, Pancagatra, dan bela negara. Nah, ini mind map yang saya buat berkaitan dengan modul 1 tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Nah, sebagai ASN kita wajib memiliki pengetahuan tentang kebangsaan dan bela negara. Nah, bagaimana cara kita mengetahui tentang kebangsaan Indonesia itu sendiri? Nah, ada beberapa cara. Yang pertama, Trigatra, Pancagatra, dan sarana pemersatu, serta 4 konsensus dasar. Nah, kalau untuk bela negara, nanti ada nilai dasar bela negara beserta aktualisasinya. Yang pertama, bagaimana definisi WASBANG? WASBANG itu wawasan kebangsaan. Mohon maaf, karena itu tulisan kecil, nanti akan saya perbesar ya menjadi seperti ini. Nah, ini definisi WASBANG. Wawasan kebangsaan itu merupakan cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi oleh bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Nah, selanjutnya ada 4 konsensus dasar atau 4 kesepakatan dasar untuk menjalankan sebuah negara. Yang pertama itu adalah Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di awal, agar kita mengetahui atau memiliki wawasan kebangsaan, maka dapat dicapai dengan Trigatra. Nah, Trigatra di sini itu ada demografi, geografi, dan sumber kekayaan alam. Untuk demografi itu sendiri, kita bisa mengetahui jumlah penduduk, jumlah suku, beserta jumlah bahasa. Nah, jumlah penduduk Indonesia saat ini per Desember 2020 itu ada sekitar 231.349.889 jiwa. Kemudian dengan jumlah suku 1.340 suku. Kemudian jumlah bahasanya ada 718 bahasa. Seperti itu. Selain itu, demografi juga bisa dilihat dari sisi agamanya. Di Indonesia sendiri itu terdapat 6 agama ya, mohon maaf, ini yang saya tulis 5, ada 1 yang tidak tertulis yaitu agama Konghucu. Jadi yang pertama itu agama Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu beserta Buddha, dan Konghucu. Kemudian dilihat dari geografi, Indonesia itu terdiri negara kepulauan ya, memiliki 17.504 pulau dengan 16.056 pulau telah dibakukan namanya di PBB. Kemudian terdapat 34 provinsi dan juga ada 514 kabupaten kota yang terdiri dari 416 kabupaten dan 98 kota. Nah, untuk sumber kekayaan alam itu di Indonesia banyak sekali hutan, sehingga Indonesia dikenal dengan paru-paru dunia gitu ya. Selanjutnya terdapat banyak pertambangan, ada emas, perak, batu bara, minyak bumi, dan lain-lain. Kemudian tidak kalah menarik juga biota laut yang sangat melimpah gitu ya, ikan, kemudian terumbu karang, dan yang lain sebagainya. Selanjutnya terdapat banyak juga rempah-rempah seperti itu, dan masih banyak lagi sumber kekayaan alam yang ada di Indonesia ini. Kemudian untuk mengetahui wawasan kebangsaan Indonesia, kita bisa lihat dari
ideologinya, politiknya, ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, ideologi negara Indonesia ini merupakan Pancasila, politiknya luar negeri bebas aktif, kemudian ada ekonominya juga. Nah, untuk sosial, bangsa Indonesia dikenal bangsa yang ramah ya, bangsa yang bersosial, berbeda dengan negara lain yang kehidupannya itu individu ya, individualistis. Selanjutnya budaya. Nah, budaya di Indonesia juga sangat kaya sekali ya. Kita harus menjaga budaya yang ada di Indonesia, jangan sampai budaya kita diklaim oleh negara lain seperti itu, seperti dari Reog Ponorogo gitu ya, diklaim oleh negara tetangga seperti itu. Selanjutnya, nah ini merupakan sarana pemersatu bangsa gitu ya. Nah, sarana pemersatu bangsa itu ada 4. 1. Bendera. Kita harus memiliki wawasan tentang bendera ya. Ini pasti sudah pada tahu bendera kita itu adalah bendera merah putih. Bahasa kita itu adalah bahasa Indonesia. Kemudian lambang negara kita adalah burung Garuda. Yang keempat, lagu kebangsaan kita itu adalah Indonesia Raya. Nah, selanjutnya kita masuk ke bela negara. Nah, apa sih definisi bela negara? Bela negara itu merupakan tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI dan Undang-Undang 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Kemudian untuk agar kita bisa membela negara ya, membela negara itu merupakan amanat undang-undang ya. Nah, terdapat 5 nilai dasar bela negara. Yang pertama itu cinta tanah air, yang kedua sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, kemudian rela berkorban untuk bangsa dan negara, yang kelima kemampuan awal bela negara. Nah, kelima nilai dasar bela negara ini kita bisa aktualisasikan ke dalam kehidupan sehari-hari atau di instansi kita masing-masing. Nah, contoh misalkan saya di sekolah gitu ya. Nah, untuk cinta tanah air itu aktualisasinya bisa seperti cinta pada instansi dan profesi yang ditunjukkan dengan sikap dan perilaku disiplin, tanggung jawab, berdedikasi, dan jujur serta responsif. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Nah, aktualisasinya seperti apa? Nah, aktualisasinya bisa seperti menjalin hubungan yang baik dengan pimpinan dan rekan kerja agar tercipta suasana kerja yang kondusif. Yang ketiga, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, aktualisasinya seperti apa? Aktualisasinya yaitu contoh ini, loyal terhadap instansi dengan menjalankan tupoksi, tugas pokok dan fungsi seoptimal mungkin yang berdasarkan pada Pancasila dan undang-undang. Selanjutnya, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Bagaimana aktualisasinya? Nah, bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran di luar jam kerja. Misalkan di hari Minggu ada kegiatan di sekolah, maka saya sebagai ASN harus mengorbankan waktu libur saja untuk mensukseskan kegiatan yang di sekolah, misalkan kegiatan akreditasi dan lain sebagainya. Kemudian yang nomor 5, memiliki kemampuan awal bela negara. Nah, bagaimana aktualisasinya? Kita bisa mengaktualisasikan bela negara itu dengan cara membela, menjaga, melindungi instansi dari segala ancaman praktek kriminal. Contoh praktek kriminal itu ya adalah KKN gitu ya, kemudian pemerasan gitu ya, dan yang lain sebagainya. Seperti itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.